Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Raja-Raja. Kali ini kita bicara tentang Raja Manasye yang merupakan anak Hizkia, seorang raja yang baik. Ini Hizkia ini kita sudah bahas bagaimana keradikalannya Hizkia ini dalam membereskan penyembahan berhala di kerajaan Yehuda ini ya. Karena Israel sudah di tahun ke-6 ya, zaman Hizkia, kerajaan Israel yang utara itu sudah runtuh ya. Nah, ini Hizkia punya anak namanya Manasye. Dia memerintah lama sekali nih ya, 55 tahun lamanya. Karena Manasye memerintah ketika dia berusia 12 tahun. Tapi Manasye ini tepat ini kebalikan daripada ayahnya Hizkia ya. Karena Manasye, kita lihat ini perbuatannya secara ringkas saja. Ini ada di pasal 21 2 Raja-Raja. Ini dia kembali membangun ya, dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan. Jadi orang Israel itu biasa ada, kalau ada bukit-bukit yang tinggi, mereka di situ membuat mezbah-mezbah korban bakaran, bukan kepada Yahweh ya, kepada ilah-ilah lain. Ada mezbah-mezbah untuk Baal juga dibangun lagi ya. Bahkan Manasye mendirikan mezbah di rumah Tuhan ya. Di bait suci dibikin di situ ya. Mezbah-mezbah ya. Padahal Tuhan sudah bilang di Yerusalem yang menaruh namaku, rumah Tuhan itu sudah dikuduskan. Dia bahkan Manasye mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Ada bangsa-bangsa di sekitar itu punya kebiasaan memang mempersembahkan anaknya yang masih bayi tentunya untuk dipersembahkan kepada ilah yang mereka sembah, itu sebagai bukti bahwa pengabdian mereka kepada ilah itu. Kemudian Manasye juga membuat melanggar, intinya tuh Manasye ya melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, dan Manasye menimbulkan sakit hati Tuhan ya. Dan bahkan di sini dikatakan Manasye juga melanggar perjanjian. Nah, ini karena kita tahu bahwa surat kitab Raja-Raja ini, 1-2 Raja-Raja ini sebenarnya bagian daripada suatu sejarah yang kita namakan Deuteronomistik, yang ditulis dengan tujuan ya, sejarah itu dari mulai kitab Joshua ya, kitab Ulangan ya, kitab Ulangan terus ya sampai kepada 2 Raja-Raja ini penutup di mana Israel dibuang. Nah, kitab sejarah Deuteronomistik ini itu fokus kepada perjanjian Musa. Ditulis agar Israel belajar bahwa kalau Israel melanggar perjanjian Musa, maka akibatnya pembuangan. Ya, kita tahu 10 suku yang di sebelah utara itu dibuang dia tahun 722 sebelum Masehi ke Asyur dan tidak kembali. Kemudian di Babel, yang di Yehuda dan di Benyamin itu, suku yang di selatan itu, kerajaan Yehuda, keturunan Daud, itu juga dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Ini karena pelanggaran terhadap perjanjian Musa ya. Jadi ini Manasye dia melanggar perjanjian ya. Kemudian dia juga dikatakan bahkan di sini Manasye ini membuat kekejian lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori bahkan ya. Bangsa Amori itu yang 7 bangsa yang harus dimusnahkan itu ya. Kemudian di sini lagi Manasye ini menumpahkan darah orang yang tak bersalah itu sangat banyak. Ya, ayat 16 ini pasal 21 itu. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Sedemikian banyaknya, artinya ketidakadilan. Baik barangkali ketidakadilan karena perkara-perkara agama, perkara sosial dalam masyarakat itu, dalam kepemimpinan Manasye itu sangat banyak sekali darah yang tercurah karena pemerintahan Manasye ini ya. Bahkan di sini dikatakan dosanya mirip dengan dosa Jerobeam bin Nebat ya, yang di sebelah atas itu dibilang Jerobeam itu berbuat dosa yang membuat 2 anak lembu itu, yang satu ditaruh di Betel, yang satu ditaruh di kota Dan ya. Ini Jerobeam bin Nebat ini kan di zaman itu waktu dia kerajaan Israel pecah, Jerobeam bin Nebat dengan Rehabeam, ini keturunan Salomo ini, itu
penyembahan ini awalnya ya menyebabkan Israel seluruhnya nggak ada raja-raja Israel yang bagus. Nggak ada itu. Semuanya menyembah berhala. Hanya beda aja. Tapi kalau dalam kerajaan Yehuda ada beberapa raja yang baik ya. Seperti Hizkia, nanti ada Yosia ya. Ada beberapa yang raja yang baik lah. Nah, Manasye ini sama seperti Jerobeam bin Nebat yang kerajaan utara itu, yang perbuatannya membuat umat Tuhan berdosa juga. Nih kalau di sini dibilang ayat yang ke-16 itu, dosa-dosanya ya, yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ada, kalau dosa Jerobeam itu selalu kalau ada raja-raja Israel yang berdosa, itu disebut itu, kalau dosanya parah gitu ya, itu disebut seperti dosa Jerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa juga. Jadi dosanya nggak dia saja, tapi dia menyeret umat Tuhan ikut dalam penyembahan berhala, dalam perbuatan dosanya. Ini Manasye bikin begitu, ya. Jadi kesimpulannya terlalu banyak lah ya, bahkan dikatakan kenapa Tuhan membuang kerajaan Yehuda itu karena salah satu karena perbuatan Manasye yang begitu banyak melukai hati Tuhan dengan penyembahan, dengan mendirikan penyembahan berhala itu semua, ya. Nah, memang di dalam 2 Tawarik ini pasal 33 itu dikatakan Manasye bertobat. Ya, setelah coba dulu kita baca ya 2 Tawarik 33. Ya. 2 Tawarik 33 di sini dikatakan 1 Tawarik lagi. 2 Tawarik 33 ya, dikatakan di sini, kemudian berfirman Tuhan pada Manasye ya, dan tidak dihiraukan. Ini juga termasuk dosa Manasye ya, sudah diperingatin ya kamu dengar. Nah, oleh sebab itu mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye ya, dengan kaitan membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Jadi Manasye sendiri itu ya. Nah, dalam keadaan yang terdesak ini, katakan ayat 12 ini, Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan. Dia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Ayat 13, maka Tuhan mengabulkan doanya, doa Manasye ini. Dan mendengarkan permohonannya, ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Ini sebenarnya sudah luar biasa juga ya, Manasye yang begitu jahat itu dapat kasih karunia juga, dia bertobat. Setelah dia dibuang ke Babel itu dia bertobat, dia balikin lagi sama Tuhan, jadi raja lagi. Ya. Tapi dari dikatakan di sini kesimpulannya Manasye akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu adalah Yahweh. Tapi dosanya ini sudah terlalu banyak ya, membuat disiplin Tuhan kepada Yehuda, kerajaan selatan itu tetap berjalan. Ya. Sekalipun Manasye dikatakan sini sudah bertobat ya. Jadi ini memang pelajaran buat kita. Ini sebenarnya kita coba dulu kembali. Ini sudah berulang-ulang saya mengatakan. Dosa ini dosa pemimpin ini. Ya, raja-raja ya, Manasye ini ya. Yang mengakibatkan umat Tuhan ikut. Ya, kalau dosa itu, karena memang gereja ini sekarang ini ya, kalau konteks sekarang, gereja ini emang parah kondisinya ya, berpecah menjadi ribuan denominasi dengan penyembahan berhalanya ya. Banyak orang nggak lihat itu, dianggap dinasti Kristen biasa-biasa saja ya. Saya sudah berkali-kali bilang, awalnya itu gereja menjadi ribuan denominasi itu ada awalnya, ada penyebabnya, ada penyakitnya, penyakit awal itu ya, sama seperti kerajaan Israel. Penyakit awalnya itu karena Jerobeam membuat anak lembu emas yang ditaruhnya di kota Betel dan kota Dan, dan akhirnya terus sampai raja-raja berikutnya, semua raja-raja enggak ada yang memulihkan itu. Ya. Dan akhirnya terbuanglah Israel ke Asyur ya, yang tahun 722 sebelum Masehi itu. Begitu juga gereja jatuh menjadi ribuan denominasi ini kan ada penyakitnya ya.
Oh, saya berulang-ulang bilang penyakitnya yang pertama itu jelas di Kisah Para Rasul 20, dari antara kalian, kata Paulus kepada para penatua itu, ada beberapa orang karena serangan serigala ganas, dia dengan ajaran palsu menarik murid kepada dirinya dan bangun kerajaan sendiri. Itulah dia pecahannya itu, jadi ribuan denominasi. Ribuan denominasi ini kan ribuan kerajaan ini yang dibangun oleh para pemimpin denominasi itu, ya, dengan cara ajaran palsu menarik murid dan menarik uangnya juga tentunya, ya. Tapi dalam kekristenan itu dianggap sudah wajar. Kalau orang dipanggil Tuhan misalnya, ya, dalam kekristenan dipanggil Tuhan, sudah wajar bahwa dia akan membangun ministrinya dengan menarik orang kepada dirinya, menarik uang juga kepada dirinya, dan dia bangun sesuatu lah. Terutama gedung itu harus, yaitu biasanya ke situ dulu, ya, karena untuk menarik orang, ngumpulin orang kan butuh gedung. Kalau gereja mula-mula nggak butuh gedung, pemimpinnya nggak butuh gedung. Di situ ada Petrus, Paulus, di situ ada Rasul Yohanes, ada para orang-orang yang hebat-hebat, nggak ada, tapi nggak ada yang digerakkan Roh membangun gedung. Karena mereka apa? Karena nggak narik murid-murid kepada diri mereka, ya. Itu sebabnya mereka seperti Efesus 4, sebagai rasul, nabi, penginjil, pengajar, mereka hanya memperlengkapi aja orang-orang kudus, supaya pada gilirannya orang-orang kudus membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus itu di rumah-rumah juga bisa, nggak butuh gedung. Orang yang butuh pemimpin yang butuh gedung itu karena dia menarik murid-murid kepada dirinya. Kan ngumpulin orang perlu gedung untuk kumpul. Kalau gedungnya makin bagus, ya makin banyak orang datang kepadanya. Apalagi kalau acaranya seperti entertain gitu, ya, itu tuh orang datang. Jadi ada penyakitnya, penyebabnya tuh ada, ya. Jadi jangan dianggap biasa aja lah dunia kekristenan dengan ribuan denominasi ini semua memang udah begini, ya. Memang Tuhan izinkan perpecahan. Ya memang Tuhan izinkan, ya. Kalau nggak Tuhan izinkan nggak akan terjadi. Ya Tuhan izinkan, tapi itu karena ketegaran hati para pemimpin denominasi itu. Sama seperti waktu orang Farisi datang ke Yesus. Dia bilang, Tuhan, ini Musa mengizinkan kita menuliskan surat cerai, ya, kepada istri kita kalau dia dengan alasan apapun, bikin surat cerai keluar. Terus Yesus bilang, ya Musa mengizinkan itu karena ketegaran hatimu. Sama seperti Musa ketika mengizinkan yang 2,5 suku itu, Ruben, Gad, suku setengah Manasye itu, mereka nggak mau nyebrang sungai Yordan ke tanah perjanjian, nggak mau dia. Dia mau sebelah timurnya, ya. Karena di sini daerahnya bagus untuk peternakan, tanah Gilead itu. Ya Musa mengizinkan, tapi bukan karena dia memang berkehendak begitu. Ya, dengan syarat, ya, kamu ikut perang juga katanya. Jadi makanya Israel itu sebenarnya tanah udah kehilangan, yang 2,5 suku itu sudah gagal menerima warisan yang dari Tuhan. Makanya hanya dibilang, kita bilang kalau mengenai Ruben, suku Gad dan setengah Manasye itu dibilang itu tanah yang diberikan Musa, ya, kepada mereka, bukan diberikan Tuhan. Memang Tuhan tidak berikan itu. Sebenarnya ya Tuhan janjikan kepada Abraham itu yang sebelah sini. Jadi memang Tuhan izinkan, ya, gereja pecah menjadi ribuan denominasi itu. Tapi itu karena terjadi karena ketegaran hati para pemimpin itu. Keras terus, ya. Memang enak gitu, ya, melayani itu, mengumpulkan orang, mengumpulkan uang, bangun gedung, bangun kerajaan sendiri. Memang enak. Saya pun pernah mengerjakan itu, mencobanya. Walaupun waktu itu ya kami berlima lah, ya, dengan para penatua lain-lain. Nggak terlalu besar, ya, kira-kira 400 orang bisa terkumpul juga. Ya ada juga gedungnya, ada juga mobilnya, sempat kita beli dan sebagainya. Kita pikir itu juga, saya juga pikir itu wajar aja. Oh ya wajar lah orang melayani, ya. Ya kita mengumpulkan orang pada diri kita, ya, membangun gedung, bangun kerajaan sendirilah. Tapi sebenarnya itu di dalam Matius 23 itu, setelah saya merenung-renungkan itu 10 tahun saya hidup di dalam kondisi seperti itu. Setelah itu saya keluar, baru saya melihat. Memang orang kalau di dalam dunia kekristenan, ya, dengan gaya membangun denominasi, membangun kerajaan sendiri, dia nggak bisa lihat itu, Bapak, itu salah. Nggak bisa lihat, ya, nggak peka lagi. Sama seperti orang kalau masuk dalam satu ruangan, di situ banyak durian misalnya. Kita orang itu pada makan durian, yang di ruangan itu semua makan durian. Mereka nggak merasa bau durian yang menyengat itu, enggak.
Karena mereka sudah makan dan menikmatinya. Tapi kalau orang luar yang nggak makan durian, dia masuk, waduh, dia merasa sangat menyengat sekali bau durian itu. Nah, jadi kalau orang ingin tahu dunia kekristenan itu, ya jangan dia masuk ambil bagian dalam segala dalam kekristenan itu. Nanti dia nggak ada kepekaan lagi. Bahkan membenarkan dengan ajarannya. Kayak denominasi ini udah dibenarkan ini. Ini saya udah bilang ini ajaran daripada siapa nih? Ini teologi sistematika yang dipakai seluruh dunia nih, Albert Koch ini. Ya. Ini ada di apa ini kalau ini yang creation ya. Kalau ada ini ada di ajaran doktrin tentang gereja, itu saya dibilang bahwa gereja itu ada dua aspeknya. Aspek yang terlihat, invisible, yang tak terlihat ya, maupun yang visible, yang terlihat. Sama-sama gereja dibilang itu, dan itu sudah diajarkan dari Luther mulai sampai sekarang diterima. Bahwa gereja itu ada dua aspeknya, visible dan invisible. Kalau yang visible itu yang kelihatan itulah ya yang ribuan denominasi itu. Padahal kita bilang itu bukan gereja, itu pecahan gereja. Akibat ketegaran hati para pemimpinnya yang membangun kerajaan sendiri. Denominasi itu kerajaan. Bagaimana dia ini disuruh diperingatin di pasal 5 Matius 23 juga ya. Yesus sudah bilang ini sama orang banyak. Dia bilang sama orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Ingat ini ya, di Matius 23 itu ada orang banyak, ada murid-muridnya. Yesus ngomong, ini ayat 1, maka berkata Yesus kepada orang banyak, satu kelompok, yang kedua kepada murid-muridnya. Jadi dibilang katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya udah punya otoritas, punya jabatan. Makanya orang Yahudi itu pada zamannya Yesus itu dipimpin oleh Sanhedrin. Anggota mahkamah agama itu ada pusatnya, ada yang pusat di Yerusalem, ada yang juga yang wakil-wakilnya daerah. Nah, mahkamah agama ini dipimpin oleh imam besar ya, zaman Yesus itu Kayafas. Anggotanya 70. Mereka punya otoritas, mereka punya kursi Musa untuk ngatur umat itu. Bahkan bisa main sabat itu kalau ada yang dianggap nakal. Kayak Paulus itu berapa dia kena cambuk ya. Pukulan ya, 40 kurang 1 jadi 39 pukulan. Ya kalau dianggap nggak benar ya. Yang menangkap Yesus di Getsemani itu tentara-tentaranya Bait Suci. Tentaranya Sanhedrin, bukan tentara Roma. Tentara Roma itu nanti setelah diserahkan dia ke Pilatus itu Yesus itu. Nah jadi ini kursi Musa memang orang Yahudi punya itu. Itu memang konteks perjanjian lama. Tapi ayat 8 perhatikan nih. Tetapi kamu, nah ya, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi. Karena dalam arti bukan nggak ada guru, tapi jangan punya otoritas seperti Sanhedrin itu. Kemudian janganlah pula kamu, karena Yesus bilang kamu semua saudara ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Bukan nggak ada pemimpin. Yesus sendiri berikan rasul, nabi, penyiar, gembala, pengajar. Tapi nggak punya kursi Musa. Mereka nggak punya otoritas dan punya jabatan. Jabatan gembala sidang lah, yang wakilnya lah, yang eporus lah, yang Josinode lah. Macam-macam nggak ada. Nggak ada jabatan. Karena otoritas Yesus itu nggak didelegasikan kepada gereja. Otoritas Yesus, otoritas Hayat, otoritas Roh Kudus tetap yang mimpin gereja. Nggak didelegasikan kepada siapapun. Ya. Jangan pula kamu disebut Bapak. Semua kamu ini yang terbesar di antara kalian menjadi hamba. Dalam arti yang sebenarnya doulos itu hamba, budak, nggak punya hak. Namanya pun tidak ada. Dia hanya dibilang budak si anu. Jadi ini jelas ada penyakitnya Bapak Saudara. Kenapa gereja mula-mula menjadi ribuan denominasi itu ada penyakitnya, ada penyebabnya. Penyembahan berhala. Kalau dalam kekristenan berhalanya disebut ajaran Biliam, Nikolaus, dan Ijabel. Udah saya sering bilang juga. Jadi sekali lagi, para pemimpin yang denominasi ini yang menegakkan kerajaannya sendiri ya, dengan ajaran-ajaran palsu ini, salah satu ajaran saya mau sampaikan ini mengenai perjanjian berkat. Ini saya sebenarnya udah sering saya dengar ini, tapi baru saya komen ini sekarang. Perjanjian berkat kurang lebih ini 2 tahun yang lalu ini. Saya udah sempat post itu di Facebook itu. Perjanjian berkat, kayaknya ada beberapa aliran gereja di situ, denominasi yang mengajarkan itu ya. Perjanjian berkat di situ dibilang salah satu pilarnya dalam perjanjian berkat ini adalah perpuluhan.
Ini perjanjian yang sama sekali tidak ada tertulis di Alkitab. Itu buatan para pemimpin denominasi untuk membangun kerajaan sendiri. Ya, dengan cara mengumpulkan perpuluhan itu, duit itu kan akhirnya bisa bangun gedung, bisa bangun ini dan itu sebagainya. Ini perjanjian berkat mana ada sih di Alkitab itu? Di Alkitab ini cuma ada perjanjian lama, yaitu yang diikat antara Yahweh dengan bangsa Israel di perantara Musa di Gunung Sinai 1500 tahun sebelum Yesus. Itu satu perjanjian yang kita sebut perjanjian lama. Kemudian ada perjanjian baru yang dibuat oleh Yesus. Di malam terakhir itu Yesus bikin perjanjian, disahkan oleh darahnya antara El Elyon, the Most High God, dengan umat, dengan gereja yang diperantara oleh Yesus. Nanti perjanjiannya saya baca di Ibrani pasal 8 ya. Nah, ini saya mau membandingkan dulu dengan perjanjian dalam kekristenan, ada yang namanya perjanjian berkat ya. Jadi ada juga perjanjian yang bersifat personal ya. Tuhan bikin perjanjian, berjanji kepada Pinehas. Pada waktu itu ada kasus dia Pinehas membela kemuliaan Tuhan, yaitu perjanjian keimaman. Jadi keturunan Pinehas semua jadi imam. Daud juga begitu. Ya, perjanjian Daud personal juga itu, bahwa ini kingship, kerajaan, bahwa keturunan Daud ini dan nanti itu digenapi, yang paling digenapi ya tentu dalam diri Yesus ya, sebagai keturunan Daud, memerintah ya, selalu selama-lamanya begitu. Yang lain nggak ada perjanjian, apalagi perjanjian berkat yang katanya pilarnya yang pertama itu perpuluhan ya. Ini perjanjian nggak tahu dari mana idenya, itu campuran lah, dicampur-campur. Namanya juga orang kalau udah ajaran palsu itu ya ngaur-ngaur aja ya. Tapi masalahnya karena dia pemimpin dipercaya, dia menyeret umat Tuhan kepada perjanjian yang keliru. Benar, ini perjanjian lahiriah, ini berkat yang dimaksud berkat jasmani jelas. Pilar utamanya perpuluhan duit, jadi berkat duit gitu loh. Jadi kan susah nih, ini penyembahan berhala nih dalam kekristenan, tapi udah dianggap biasa aja. Coba kita lihat ya perjanjian baru itu ya, yang diikat Yesus itu. Apa sih intinya perjanjian baru? Ini jarang ini disebutin. Ini intinya nih, saya baca dulu lah, agak lengkap lah dulu. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10. Ini sebenarnya perjanjian baru ini sebenarnya perjanjian yang diikat Yesus terutama untuk Israel dan Yehuda, untuk itu dulu. Karena yang lama sudah diikat, mereka gagal karena penyembahan berhala. Tuhan bikin, Yahweh bikin yang baru melalui Yesus ya. Tapi setelah itu mereka juga masih menolak Israel, maka perjanjian baru ini ditawarkanlah kepada bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus. Ini dia. Apanya isinya ya. Coba dulu. CPILT ya. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel ya kan, terutama untuk Israel, ini perjanjian baru. Yahweh berfirman untuk memberikan, perhatikan ini, hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Jadi perjanjian baru itu bersifat spiritual, batiniah. Karena hukum Taurat yang tertulis dalam dua loh batu itu, perjanjian Musa, sekarang ditulis ke dalam batin oleh Roh Kudus tentunya ya, ditulis dalam batin. Hukum-hukum Tuhan itu dalam batin ya. Akibatnya, katakan di sini, aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Itu satu ya. Kedua, mereka menjadi umatku. Ketiga, mereka akan mengenal Yahweh, mengenal Tuhan secara batiniah. Selanjutnya, bahwa dosa-dosa itu ayat 12, dosa-dosa tidak lagi diingat ya. Perhatikan yang tiga terakhirnya. Dengan mengatakan baru, dia telah membuat yang pertama menjadi usang. Perjanjian lama itu menjadi usang, dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua sudah dekat kepada kemusnahannya. Jadi perjanjian lama pun udah sementara, itu tidak lagi berlaku. Ada masa berlakunya, sudah selesai. Sekarang bangun perjanjian yang baru. Jadi umat pilihan Tuhan harus fokus kepada perjanjian yang baru. Jangan perjanjian berkat ini. Gereja mesti fokus kepada perjanjian baru. Yaitu di Ibrani 8 ini. Ini sebenarnya kutipan dari Yeremia 31 ayat 31 itu. Tapi ini jarang diberitakan dalam dunia kekristenan. Yang diberitakan perjanjian-perjanjian enggak aja. Bikin-bikin. Ini salah satu nih perjanjian berkat ini. Yang pilarnya katanya perpuluhan. Dari mana lah itu ya? Kalau bukan ini penyembahan berhala. Ini orang-orang yang cinta uang ini semua yang ngajarin ini. Jelas itu ya.
Karena enggak ada di Alkitab yang begitu. Celakanya dipercaya. Ya, ini ada yang terang-terangan nulis perjanjian berkat. Ada banyak juga aliran yang nggak bilang perjanjian berkat, tapi juga ngajarin begitu. Jangan mencuri uang Tuhan, Malaikat 3:10 ya. Supaya diberkati gitu. Inilah dia sebenarnya penyembahan berhala, ya, perbuatan Manase di dalam konteks perjanjian baru. Perbuatan Manase yang membuat umat Tuhan jatuh dalam penyembahan berhala. Berhalanya dalam Kristen itu adalah lahiriah, kemuliaan manusiawi. Karena kemuliaan manusia ini karena ditopang ya, kalau orang kaya dia tentu dimuliakan di antara manusia ya, disenangi dan sebagainya. Jadi kalau dibilang pendeta besar itu udah pasti yang besar itu lahiriahnya. Bukan karena hukum Tuhan ditulis dalam batinnya maka dia besar, enggak. Itu karena banyak pengikutnya, gedungnya besar, barangkali sekolahnya bagus, penampilannya bagus, apa semuanya begitu-begitu. Ini penyembahan berhala, enggak bukan. Penyembahan berhala. Ya. Tapi kalau sudah dianggap biasa, malah dibilang itu yang diberkati tuh. Orang kalau melayani enggak besar kayak begitu, itu malah dibilang enggak diberkati. Tandanya diberkati apa? Dalam kekristenan, ya itu besar begitu, cara lahirnya nggak banyak masalah dan sebagainya. Jadi Manase dalam dunia kekristenan itu banyak. Ya, para pemimpin denominasi itu pada umumnya itu Manase yang menyebabkan umat Tuhan jadi menjadi lahiriah ya. Memang kalau penginjilan memulai dengan kebutuhan manusia ya, kayak Yesus ya, dia penginjilan kepada perempuan Samaria, dia mulai dengan air jasmani. Kan dia Yesus tanya ya, berilah aku minum. Itu sebenarnya bukan karena Yesus betul-betul memang dia haus, tapi bukan berarti dia betul-betul dia ada sesuatu air hidup yang mau disampaikan. Dia mulai dari situ. Ya, terus perempuan ini bilang, nah orang Yahudi kok minta ini. Ya. Terus baru langsung Yesus masuk kepada permasalahan. Kalau kamu tahu siapa yang bicara ini, tentu kamu akan minta sama dia supaya dia berikan air hidup. Nah, mulai jadi dari yang jasmani kepada yang spiritual, dibawa Allah perempuan itu untuk menerima air hidup, ya. Tapi dalam kekristenan jadi mulai dari kalau KKR kebutuhannya manusia itu semua, jadi nggak pernah dibawa ketarik kepada perjanjian baru yang spiritual batinnya ini. Kesembuhan, pemulihan ekonomi, apa semuanya begini. Tapi ya itu dia udah suksesnya. Kalau mau berhasil ya itu. Nah ini guru palsu kalau di dalam surat Yudas itu. Guru palsu itu memanfaatkan kasih karunia Tuhan demi hal-hal yang jasmani itu. Ya. Sebenarnya bukan Tuhan dapat peduli dengan hal jasmani, tapi fokus kita mesti yang spiritual. Karena berkat itu dalam Efesus 1:3 itu berkatnya spiritual. Cari dahulu kerajaan surga, nanti yang lain. Karena kerajaan surga bukan soal makan, minum, pakaian, bukan soal itu. Ya. Kerajaan surga itu soal-soal yang di dalam batin, damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dunia kekristenan itu yang dibilang Injil Yohanes, surat Yohanes itu dunia keagamaan itu. Itulah dimana jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu manusia, itu dia tuh. Ya. Dan ini bermusuhan dengan Tuhan. Barang siapa yang mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa enggak ada dalam orang itu. Orang-orang yang ngajarin perjanjian berkat ini, ngajarin perpuluhan, buah sulung apa, kasih akan Bapa enggak ada. Dan dia sudah mengasihi dunia ini. Sistem keagamaan itu maksudnya. Kosmos. Ya. Ini Manase ini loh ya, yang bikin dosa, yang membuat Israel kehilangan warisan. Ya, kita udah tahu ya, warisan gereja itu adalah kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh dalam tingkat yang penuh. Karena waktu Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus itu gereja mula-mula itu baru panjar, arabon. Nanti ada pencurahan di akhir zaman itu ada pencurahan yang full. Nah kalau umat Tuhan nggak fokus kepada Roh, nggak fokus kepada yang batinia, ya nggak bisa. Udah kehilangan warisan, ya.
kehilangan warisan. Gereja kehilangan warisan karena sudah pecah menjadi ribuan denominasi dan fokusnya nggak lagi warisan, nggak kepenuhan Kristus, tapi sudah yang lahiria, jasmania, ya, begitu. Oke lah, saya rasa kesimpulannya ya, hati-hatilah sebagai pengajar ya, Rasul Nabi bilang kalau kita punya karunia itu, jangan bawa umat Tuhan menyembah berhala. Jangan bawa umat Tuhan masuk ke perjanjian-perjanjian yang berkat lah, perjanjian apa yang lain-lain. Ajarkan mereka perjanjian baru yang bersifat batiniah, agar mereka jangan kehilangan warisan mereka, yaitu kepenuhan Kristus. Haleluya. Amin.